Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Syekh Hidayatullah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Dakwah dengan dosen pengampu Dr. Sudi Rizal LKMAG. Mengapa penting sih dakwah dan pemikiran sosial itu dibahas? Dakwah dan pemikiran sosial sangat penting untuk dibahas karena keduanya berperan dalam memperkuat nilai-nilai agama dan moral dalam masyarakat, membantu memahami serta mengatasi tantangan sosial yang ada. Melalui dakwah, ajaran agama dapat disebarkan dan dipahami dengan lebih baik, mendorong spiritualitas dan ketakwaan individu. Pemikiran sosial di sisi lain memberikan kerangka untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam konteks sosial, menginspirasi solusi yang berlandaskan pada keadilan, kepedulian, dan kesejahteraan bersama. Kombinasi ini memungkinkan terbentuknya masyarakat yang tidak hanya religius, tapi juga beretika, peduli, dan aktif dalam menciptakan perubahan sosial yang positif dan konstruktif. Oleh karena itu, dakwah yang mengintegrasikan pemikiran sosial tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga membantu membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan memahami konteks masyarakat kita, dakwah dapat menjadi lebih relevan, inklusif, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Ini juga membantu memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran sosial dalam konteks dakwah. Pemikiran sosial mempelajari bagaimana identitas seseorang dibentuk oleh elemen sosial seperti gender, ras, etnisitas, agama, dan kelas sosial. Selain itu, pemikiran sosial juga mempelajari peran-peran sosial, yaitu perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi mereka dalam masyarakat, seperti peran sebagai orang tua, pekerja, ataupun warga negara. Bagian penting dari pemikiran sosial adalah analisis kekuasaan dan dominasi. Ini melibatkan studi tentang bagaimana kekuasaan dikumpulkan, dipertahankan, dan digunakan dalam masyarakat, serta mekanisme dominasi dan resistensi, serta bagaimana kekuasaan dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Interaksi sosial sangat penting untuk membentuk struktur sosial dan identitas. Menurut pemikiran sosial, teori-teori seperti interaksionalisme simbiolik menekankan bahwa makna dan realitas sosial dibentuk oleh interaksi sehari-hari antar individu. Oleh karena itu, pemikiran sosial adalah bidang yang luas dan kompleks yang berusaha memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek kehidupan sosial. Sementara itu, pemikiran sosial dalam konteks dakwah mengacu pada bagaimana prinsip-prinsip sosial dan pemahaman tentang dinamika masyarakat digunakan untuk menyebarkan keyakinan Islam. Pemikiran sosial ini mencakup banyak hal seperti budaya, ekonomi, politik, dan interaksi sosial, dan dakwah mempengaruhi semua ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan relevansi prinsip-prinsip sosial Islam dalam pengembangan masyarakat. Nah, prinsip-prinsip sosial Islam yang utama itu ada 3. Yang pertama prinsip ukhuwah, yang kedua prinsip ta'awun, dan yang ketiga prinsip musawah atau persamaan derajat. Yang pertama prinsip ukhuwah atau prinsip persaudaraan. Yang kedua prinsip ta'awun atau tolong menolong. Prinsip ini merupakan prinsip utama dalam pengembangan masyarakat Islam. Nah, prinsip ta'awun ini kita bisa mulai dari memiliki rasa kepedulian kepada satu sama lain. Selanjutnya yang ketiga itu prinsip persamaan derajat. Jadi prinsip
musyawarah atau persamaan derajat dalam pengembangan masyarakat adalah bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup mereka masing-masing. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan masyarakat dalam perspektif Jim Eve. Jadi prinsip yang pertama yaitu prinsip pembangunan yang terpadu. Dalam pengembangan masyarakat, kita harus memadukan aspek sosial, ekonomi, maupun aspek lingkungan hidup. Selanjutnya, prinsip hak asasi manusia. Dalam pembangunan masyarakat, kita harus memperhatikan hak asasi manusia, karena sejatinya hak asasi manusia merupakan hak yang sudah melekat dalam diri kita sejak kita lahir. Hak asasi manusia ini harus diperhatikan guna mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada prinsip pemberdayaan, karena sejatinya pengembangan masyarakat itu berfungsi atau bertujuan untuk memberdayakan masyarakat itu agar masyarakat itu menjadi masyarakat yang mandiri dan terampil. Selanjutnya ada prinsip partisipasi. Dalam pengembangan masyarakat, kita membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Mengapa? Karena jika masyarakat sendiri tidak berpartisipasi dalam program ini, maka program pengembangan masyarakat ini tidak akan berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya ada prinsip melawan kerugian struktural. Dalam melawan kerugian struktural ini, kita harus memiliki prinsip kesetaraan atau prinsip yang tadi, prinsip persamaan derajat atau musyawarah. Selanjutnya ada prinsip keberlanjutan. Kesimpulan daripada materi yang sudah kita bahas ialah pemikiran sosial bertujuan memahami hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat, menyoroti struktur sosial, distribusi sumber daya, dan perubahan historis. Dalam dakwah, fokusnya pada keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan respon terhadap isu kontemporer berdasarkan ajaran Islam. Prinsip sosial Islam meliputi ukhuwah atau persaudaraan, ta'awun atau kerjasama, dan musawamah atau kesetaraan. Jim Eve mengidentifikasi 6 prinsip pengembangan masyarakat. Yang pertama ada pembangunan terpadu, hak asasi manusia, pemberdayaan, partisipasi, melawan kerugian struktural, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan, menyediakan kesempatan kerja, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan yang efektif. Struktur sosial dan agensi individu sangat penting karena hal ini menjelaskan bagaimana individu mempengaruhi dan dapat mengubah struktur masyarakat. Implikasi pemikiran sosial dalam dakwah membawa dampak signifikan terhadap cara dakwah dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah beberapa implikasi penting dari pemikiran sosial dalam konteks dakwah. Yang pertama itu ada relevansi dan kontekstualisasi pesan dakwah, penyesuaian dengan realitas sosial, dan pemecahan masalah sosial. Yang kedua ada pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi individu dan komunitas, serta meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga itu ada promosi keadilan sosial, ada vokasi untuk hak asasi manusia, serta mengurangi diskriminasi. Kemudian yang keempat itu ada pembentukan karakter dan etika sosial, dan penguatan nilai-nilai sosial, serta akhlak dan moralitas dalam interaksi sosial. Kemudian yang kelima itu ada peran aktif dalam perubahan sosial, partisipasi dalam pembangunan sosial, serta transformasi sosial yang berkelanjutan. Halo guys, Kembali lagi sama video kita. Jadi dari pembahasan yang udah kita jelasin tadi, ada banyak pertanyaan dari teman-teman kita. Nah, pertanyaan pertama itu pertanyaan dari siapa? dari saudara Muhammad Zidan Ramdhani. Nah, pertanyaannya apa tuh? Apa saja tantangan utama dalam mengimplementasikan prinsip ta'awun di masyarakat yang beragam? Dan bagaimana dakwah dapat mengatasi tantangan tersebut? Boleh dijawab Kak Nur. Oke, jadi tantangan utama dalam masyarakat yang beragam itu pastinya yang pertama itu perbedaan budaya, yang kedua perbedaan agama, yang ketiga perbedaan pemikiran, dan yang ketiga perbedaan kondisi ekonomi.
Nah, jadi solusinya apa sih? Nah, solusi yang pertama itu kita sebagai pendakwah harus bisa merangkul seluruh masyarakat, bukan hanya masyarakat umat muslim aja. Terus yang kedua, kita harus mengadakan diskusi-diskusi dan yang pertama tadi kan kita harus merangkul. Nah, yang kedua kita harus melakukan diskusi kepada masyarakat. Dan yang ketiga, kita harus menjadi contoh atau teladan utama buat masyarakat. Kalau kita jadi tokoh utama dan jadi contoh yang baik, nah, masyarakat ini timbul kepercayaan sama kita kayak gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan kedua dari teman kita. Pertanyaannya dari siapa, Kak? Dari Muhammad Rizky. Nah, pertanyaan itu, apa hubungan antara ta'awun dan konsep keadilan sosial dalam pemikiran sosial Islam, dan bagaimana dakwah dapat mengintegrasikan kedua prinsip ini? Bisa dijawab oleh Kak Saira? Ya, boleh. Jadi, dalam pemikiran sosial, ta'awun dan keadilan sosial merupakan dua prinsip yang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Keduanya penting untuk membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Nah, hubungan antara ta'awun dan keadilan sosial ini, ta'awun bisa membantu mewujudkan keadilan sosial dengan memastikan bahwa setiap individu mendapat dukungan yang mereka butuhkan untuk hidup sejahtera. Kemudian, keadilan sosial menyediakan kerangka kerja yang adil di mana ta'awun dapat berlangsung, sehingga kerjasama dan bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga bisa berkelanjutan. Nah, integrasi dalam dakwahnya itu termasuk ke dalam pendidikan dan penyadaran, kemudian program sosial dan kemanusiaan, keterlibatan dalam isu-isu sosial, penguatan institusi sosial, dialog dan kolaborasi. Dengan mengintegrasikan ta'awun dan keadilan sosial dalam dakwah, pesan-pesan agama dapat lebih relevan dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan seimbang. Cukup. Nah, ada pertanyaan terakhir nih dari teman kita, yaitu Syarif Hidayatullah. Pertanyaannya, bagaimana peran pemikiran sosial dalam membangun kesadaran umat terhadap masalah sosial? Pertanyaannya lumayan berat nih. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Adinda Syahla. Silakan Kak dijawab. Nah, jadi pemikiran sosial tuh penting banget buat ngasih tahu kita tentang masalah sosial yang ada di sekitar kita. Nah, dengan ngehargain dan ngertiin masalah sosial kayak kemiskinan, ketidaksetaraan, atau diskriminasi, kita jadi bisa lebih peka sama realitas sosial yang lagi dihadapi sama masyarakat. Nah, jadi pemikiran sosial tuh ngasih kita perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, dan dari situ tuh bisa ngebantu kita bertindak buat benerin atau setidaknya ngurangin masalah-masalah itu. Seperti itu. Dari 3 pertanyaan tadi udah terjawab kan? Semoga pertanyaan dan jawaban yang sudah diberikan ini bisa menambah wawasan kita nih yang nonton. Segitu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.